Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini kami akan mempresentasikan tentang mencetak list dari belakang dan mencetak list menggunakan ekor dan kepala. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang mencetak list dari belakang. Nah, kalau di sini ada mencetak list dari depan. Nah, kalau mencetak list dari depannya seperti ini ya, di mana dia bantu sama dengan awal, kemudian apabila bantu next tidak sama dengan akhir, bantu akan terus menggeser hingga ke akhir dan menghasilkan hasil yang seperti ini. Nah, sekarang kita akan mencetak list dari belakang, dari yang awalnya seperti ini menjadi seperti ini dengan metode memutar balikan pointer. Saya akan menjelaskan prosesnya bagaimana. Pointer akan dibalik. Yang pertama itu kita sudah membuat listnya ya. Di sini ada 10, 20, 30, 40, 50 dan sudah diketahui juga awal dan akhirnya. Nah, kemudian kita munculkan variabel ekor, yang dimana ekor sama dengan awal, kemudian awal sama dengan akhir. Nah, kemudian kita akan mengeluarkan variabel bantu, yang mana di awalnya bantu sama dengan ekor. Nah, apabila bantu next tidak sama dengan akhir, maka bantu akan terus menggeser hingga apabila bantu sama dengan akhir, maka dia akan berhenti dan akhir next menjadi bantu atau akhir sama dengan bantu. Dan kemudian dilakukan di mana bantu akan terus menggeser hingga sama dengan akhir, dan akhir next akan menggeser ke bantu, seterusnya seperti itu hingga akhir sama dengan ekor dan bantu sama dengan ekor ya. Kemudian list akan diputar balikan menjadi seperti ini dan akan disederhanakan menjadi seperti ini. Lalu list ini akan dicetak seperti biasanya menggunakan ini void cetak list, dimana bantu sama dengan awal ya, seperti itu. Ada yang ingin dipertanyakan? Izin bertanya, Mas Bayu. Kepada saudara Riko, ingin bertanya apa? Nah, itu bisa nggak ngebacanya dia dari tengah-tengah. Misalkan tadi listnya kan ada 10, 20, 30, 40, 50. Ya. Nah, misal dibaca dari 30 gitu. Jadinya 30, 40, 50, 10, 20. Itu bisa nggak? Dibaca dari tengah tadi ya? Iya, dari tengah. Kalau menurut saya itu bisa. Nah, sebentar ya, saya akan mempraktekkan program yang sudah kami buat. Nah, pertama kita buat listnya dulu ya. Nah, kita sudah membuat listnya ini ya, 10, 20, 30, 40. Nah, kemudian kita akan membaca pointer dari mode tertentu. Nah, kita pilih yang ke-6 ya. Nah, misalnya tadi Mas Riko mau mulai dari mana tadi? Dari 30 coba, Mas. Nah, kita coba dari 30 ya. Nah, maka dia akan menghasilkan seperti itu. Dan jawabannya bisa. Sudah jelas, Mas Riko? Sudah, Mas. Makasih. Oke, untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan kepada Aski. Ayu, terima kasih atas waktunya.
Sebelumnya perkenalkan, nama saya Astia Adisya Abdillah, NIM 123-190064. Fungsi membalik pointer. Nah, apa sih fungsi membalik pointer itu? Sebelum saya jelaskan tentang fungsinya, saya di sini akan menjelaskan sedikit perbedaan dari cetak dari depan dan cetak dari belakang agar nanti fungsinya diketahui, fungsi dari membalik pointer itu biar jelas seperti itu. Nah, kalau cetak dari depan itu misalkan di sini ada 10, 20, terus ini ada 20, 40, 50, 60. Nah, di sini kan awal sama dengan bantu. Itu terus kemudian awal next sama dengan bantu. Sampai akhir kan hasilnya urut 10, 20, 30, 40, 50, 60. Kita mencetak dari belakang. Kalau mencetak dari belakang itu kita tetap harus membalikkan arah pointer seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara Bayu tadi. Kurang lebihnya seperti ini. Saya agak tercepat saja. Nah, di sini kan ini adalah proses membalik pointer itu. Nah, kenapa sih harus dibalik dari yang awalnya tadi kan 10, 20, 30, 40, 50, 60 menjadi 60, 50, 40, 30, 20, 10. Karena agar pada dasarnya nanti ketika sudah dicetak itu akan dicetak secara balik gitu loh. 60, 50, 40, 30, 20, 10 seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya fungsi membalik pointer itu adalah agar ketika dicetak itu bisa dari belakang mencetak dari depan. Mungkin itu tentang fungsi membalik pointer. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya mau nanya. Dari siapa ya? Saudara Bayu ya? Ya, Bayu. Ini saya mau nanya, tadi sudah dijelaskan kan tadi fungsinya. Nah, dari itu apakah bisa mencetak dari belakang tanpa membalikkan pointer? Mencetak dari belakang tanpa membalikkan pointer. Kalau menurut saya itu tidak bisa, karena kan pointer maka program tetap akan membaca dari depan. Dari misal tadi kan ada 10, 20, 30 dan sebagainya. Maka itu akan tetap membaca dari depan seperti itu. Jadi kita tetap harus membalik pointer seperti itu. Apakah sudah jelas, Mas Bayu? Jadi nggak bisa ya? Nggak bisa. Oke, udah jelas. Terima kasih Mas Aski. Oke, sama-sama. Untuk selanjutnya saya pada Mas Rifano. Silakan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai linked list penyisipan tengah dengan kepala dan ekor. Nah, jadi linked list berkepala dan berekor ini adalah linked list yang ditambahkan dua node dummy masing-masing bernama kepala dan ekor, tetapi secara logik tidak termasuk anggota linked list tersebut. Info kepala diberi nilai yang pasti lebih kecil dari semua kemungkinan nilai yang ada, dan info ekor diberi nilai yang pasti lebih besar dari semua kemungkinan nilai yang ada. Artinya, nilai info kepala dan ekor ini sebagai batasan pada nilai yang akan dimasukkan oleh user nantinya. Dan kita lihat contoh linked list yang memiliki 4 elemen list. Yang di sini memiliki nilai kepala -1 dan nilai ekor 101. Dengan elemen listnya adalah 10, 15, 20, dan 25. Kemudian kita masuk ke linked list kosong. Jika linked list hanya terdiri dari kepala dan ekor saja, karena yang dihitung sebagai node adalah list yang berada di antara kepala dan ekor. Jadi pada pencetakan list nanti, kepala dan ekor ini tidak disertakan. Nah, apa sih keuntungan dari penyisipan tengah dengan kepala dan ekor ini? Keuntungannya adalah data akan terurut secara otomatis. Kita lihat langsung saja, contohnya adalah di sini tersedia sebuah list dengan nilai kepala adalah -1 dan nilai ekor adalah 101. Elemen listnya terdapat 10, 20, dan 30. Kemudian misalnya user memasukkan
nilai 25, maka nilai 25 ini akan dimasukkan ke node baru atau NB. Dan kita masukkan variabel bantu di node kepala, yaitu di -1. Syaratnya adalah jika bantu next lebih besar dari 25, maka bantu next sama dengan NB dan NB next sama dengan node tersebut. Contohnya adalah seperti ini. Bantu akan terus berjalan sampai bantu next lebih besar dari 25. Nah, di sini kan 30 lebih besar dari 25. Maka akan terjadi sebuah proses, yaitu bantu next menjadi 25 dan NB next menjadi 30. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Linked list-nya akan menjadi 10, 20, 25, dan 30. Node 25 ini akan otomatis menempatkan dirinya di antara 20 dan 30. Berikut adalah source code-nya di bahasa C. Kemudian untuk hapus node tidak jauh berbeda dengan materi sebelumnya. Kita coba menghapus node 30. Maka kita letakkan variabel bantu di kepala, yaitu di -1. Kita geser terus sampai bantu next sama dengan nilai yang kita masukkan tadi, yaitu 30. Maka node dengan nilai tersebut akan dimasukkan variabel hapus. Sehingga akan terjadi proses bantu next sama dengan hapus next. Jadi setelah 20 langsung lompat ke 40. Kemudian dengan perintah free hapus, maka node 30 akan dihapus. Sehingga hasilnya akan menjadi 10, 20, dan 40. Kemudian kita lanjut ke cetak isi linked list. Tidak jauh berbeda juga dengan materi sebelumnya. Untuk cetak isi linked list dengan kepala dan ekor ini, kita masukkan variabel bantu di 10, bukan di kepala. Karena yang akan dicetak adalah elemen listnya saja. Sedangkan kepala dan ekor ini, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, hanya sebagai pembantu saja untuk menempatkan listnya agar terurut. Sehingga hasilnya adalah 10, 20, 30, dan 40. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya akan kami simulasikan dengan contoh programnya. Nah, misalkan di sini adalah program linked list. Kita coba tanpa kepala dan ekor terlebih dahulu. Kita coba menyisipkan depan. Misalkan kita menyisipkan nilai 20. Nah, lalu kita menyisipkan depan lagi. Kita isikan nilai 40. Nah, di sini terlihat data tidak akan terurut secara otomatis. Dilihat dari hasil listnya adalah 40 dan 20. Kemudian kita ulang programnya. Kita coba tanpa kepala dan ekor lagi. Sekarang kita coba menyisipkan tengah. Kita coba menyisipkan 20. Kemudian kita menyisipkan tengah lagi. Kita coba nilai 40. Nah, di sini program akan mengalami error dan keluar secara otomatis. Karena di sini tidak ada nilai yang membatasi nilai minimum dan nilai maksimum dari linked list tersebut. Jadi, program akan kebingungan. Kemudian kita ulang programnya. Sekarang dengan kepala dan ekor. Nah, pertama kita akan memasukkan nilai kepala yang akan menjadi batas minimumnya. Kita coba -1. Kemudian kita juga akan memasukkan nilai ekor yang akan menjadi batas maksimum. Kita coba 101. Kemudian kita mencoba menyisipkan node. Kita coba 20. Lalu kita coba menyisipkan node lagi. Kita coba 40. Nah, berbeda dengan sisip tengah tanpa kepala dan ekor, di sini program tidak akan mengalami error karena sudah terdapat batasan -1 dan 101.
Jadi program akan mengoutputkan nilai 20 dan 40. Kemudian kita coba menyisipkan load lagi. Kita coba 30. Nah, di sini 30 akan otomatis menempatkan dirinya di antara node 20 dan 40. Hal ini membuktikan bahwa sisip tengah dengan kepala dan ekor akan mengurutkan linked list ini secara otomatis. Kemudian kita mencoba hapus node. Kita coba menghapus node 30. Nah, dan berhasil. Nilai linked list akhir menjadi 20 dan 40 saja. Apakah ada yang ditanyakan? Mungkin dari saya izin bertanya, Mas Rifano. Silakan. Tadi kan ada itu diberi batas kan di kepala dan di ekor. Nah, semisal kita inputnya lebih dari batas atau kurang dari batas itu, apakah error atau bagaimana? Terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus dari Mas Aski. Nah, jika kita menginputkan sebuah nilai yang kurang dari kepala atau lebih dari ekor, maka program tersebut akan error. Karena nilai kepala dan ekor ini adalah sebagai batasan. Kita coba saja langsung menyisipkan load. Misal kita menginputkan nilai 102. Nah, program akan mengalami error seperti pada program sisip node tanpa kepala dan ekor tadi. Karena dia sudah melebihi batasan. Apakah sudah cukup jelas? Sudah jelas, terima kasih. Sama-sama Mas Aski. Kemudian untuk materi selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan nomor 4 akan dijelaskan oleh teman saya, Riko Aminanda. Silakan. Baik, atas waktu dan tempatnya saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan membahas ini ya. Pertanyaannya adalah apa perbedaan dari linked list yang lama yang nggak ada kepala ekornya dengan yang ini ya, yang baru ini yang ada kepala ekornya ya. Nah, perbedaan utamanya itu terdapat jelas banget di kepala dan ekornya ya. Kalau yang dulu kan dia polos. Kalau pas list kosong juga kosong, bener-bener kosong gitu. Nah, kalau di sini kan dia kondisi awalnya tuh udah ada kepalanya dan udah ada ekornya. Tuh yang paling jelas tuh itu ya. Nah, terus perbedaan yang lain itu seperti ini ya. Kalau untuk sisip node ini, kalau di linked list yang lama dia bisa memakai sisip node di depan, belakang maupun tengah ya. Nah, sedangkan di di yang kepala ekor ini sisip node cuma bisa dilakukan di tengah. Kenapa? Ya seperti yang dijelaskan Mas Rifano tadi ya. Kalau disisipkan di sebelum kepala dan juga di setelah ekor otomatis akan error ya. Karena ya memang itu tuh batasnya, kepala dan ekor tuh batasnya. Lalu perbedaan yang terlihat lagi itu ini ya, datanya tuh kalau di di kepala ekor ini otomatis akan urut seperti yang disimulasikan Mas Rifano tadi juga, karena tuh langsung urut gitu ya. Ini untuk sisip node-nya ya ininya disisipkan di tengahnya gitu ya, seperti ini. Terus, nah ini kan urut nih, otomatis urut ya dia. 25 tuh otomatis menempatkan dirinya di antara 20 dan 30. Nah, terus perbedaan lainnya juga ini ya, linked list-nya tuh kayak dibatasi tuh loh datanya. Nah, jadi data yang bisa diinputkan tuh hanya data yang lebih dari kepala dan kurang dari ekor ya. Jika tidak memenuhi kriteria tersebut, ya otomatis akan error ya, akan force close programnya. Mungkin cukup itu aja, cukup itu aja perbedaan dari kepala ekor dan juga yang lama. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Mas Riko, saya mau bertanya. Iya, silakan Mas Rifano. Nah, kan sebelumnya kita sudah menjelaskan ada membaca dari belakang pada model list. Nah, pada model list dengan kepala dan ekor ini, apakah bisa kita membaca dari belakang juga? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya itu ya, sangat berpikir kritis banget. Oke, membaca dari belakang di linked list yang ada kepala ekornya. Nah, misal kita
pakai linkers yang ini ya, yang di sini ya. Yang ini ya, linkers ini. Nah, kita coba gimana kalau ini dibaca dari belakang gitu kan. Nah, pertama kalau pengen membaca dari belakang apa yang harus kita lakukan? Pertama yang pasti kita harus membalik pointer. Nah, sekarang saya tanya kembali ke Mas Rifano ya. Kalau membalik, apakah kepala dan ekornya akan ikut dibalik atau enggak? Tidak Mas, karena kepala dan ekornya tidak termasuk linked list. Nah, bagus, pintar. Ya, ini udah paham banget ini. Nah, berarti kan yang dibalik cuma ini ya, dari sini, di sini. Otomatis nanti kalau dibalikkan, si 30 ini alamatnya akan mengarah ke 25, terus, ya gini kan. Nah, ini ke sini, ini ke sini, dan ini berarti nanti ke ekor ya ini. Kan dia ke ekor sini ya. Terus nah kepala ini dia ngarah ke ini, ke 30. Itulah. Maaf kalau gambarannya kurang jelas, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, otomatis sekarang tak hapus saja, kan jadinya kurang lebih ya, intinya nanti ini ke sana gitu kan. Balik gitu kan. Ini dibalik kan panahnya. Nah, terus ini jadi ekor. Ini ekor. Ini kepala. Gitu kan? Nah. Oke. Nah, seperti ini. Nah, apa yang terjadi jika seperti ini? Ya, oke. Pertama, datanya akan tetap bisa tampil ya. Kan dia nanti kalau dicetakkan otomatis akan ya biasa kan. Dari sini akan dicetak ini gitu kan. Nah, sekarang apa yang akan terjadi jika kita lakukan sisip note ini ya? Kan otomatis dia akan mengurutkan kan dia. Mengurutkan dari yang kecil ke besar gitu kan. Nah, kalau dari yang ini, yang baru ini yang udah dibalik pointernya kan otomatis dia nggak urut. Nah, kan berarti nanti misal kita mau input 15, dimana 15 ini kan harusnya 15 ini kan berada di sini nih, harusnya nih. Tapi ketika kita input yang udah dibalik ini, dia akan berada di sini. Kenapa? Karena prinsip dari sisip tengah itu, dia itu akan mengecek jika bantu next-nya kurang dari B, maka dia akan menggeser ya. Nah, jika bantu next-nya lebih dari B, maka dia akan menempatkan di situ. Jadi otomatis 15 ini akan berada di sini. Nah, jadi jawabannya bisa ditampilkan secara terbalik, tapi untuk jika ingin disisipkan kembali, itu dia akan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi seperti itu, apakah sudah paham? Atau ada yang ditanyakan lagi? Sudah paham Mas. Terima kasih. Oke, berarti sudah paham ya. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dan ya banyak kekeliruan juga. Mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas perhatiannya. Saya mengakhiri teman-teman di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.